Pemirsa, hari ini digelar sidang perdana gugatan pra-peradilan Maki terhadap Menteri Perdagangan perihal kasus mafia minyak goreng. Sidang yang seharusnya adalah agenda pembacaan gugatan hari ini tidak dihadiri dari pihak termohon, yaitu Mendak. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Dewa Ketut Kartana menunda sidang dikarenakan pihak termohon tidak dapat hadir di persidangan. Alasan yang disampaikan ke pengadilan, pihak termohon masih menyiapkan bahan dokumen untuk pra-peradilan. Koordinator Maki Bonyamin Saiman mengaku kecewa dengan tidak hadirnya pihak dari Kementerian Perdagangan. Menurutnya panggilan ini sudah dari seminggu yang lalu, sehingga bila tidak hadir dikarenakan belum kecukupan dokumen adalah mengada-ngada. Sidang akan digelar kembali pekan depan pada 18 April 2022. Dan pemirsa, kami akan mengonfirmasi kepada Koordinator Maki Bonyamin Saiman mengenai gugatannya kepada Mendak. Selamat sore Mas Bonyamin. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saskia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Bonyamin, Mendak tidak bisa hadir di sidang gugatan pra-peradilan hari ini. Alasannya belum siap, dokumennya belum lengkap. Anda mengatakan ini mengada-ada begitu. Maksudnya bagaimana kok mengada-ngada Mas Bonyamin? Mungkin memang belum siap begitu? Tanggal 18 Maret 2022, Menteri Perdagangan di depan DPR mengatakan siap ada penetapan tersangka 3 hari kemudian, meskipun diralat lagi katanya 3 hari kemudian. Nah, artinya pada saat ngomong di depan DPR itu sudah siap tentang dokumen, data, dan lain sebagainya berkaitan dengan dugaan mafia minyak goreng dan juga mafia yang lain berkaitan dengan distribusi minyak goreng ini. Nah, tiba-tiba sekarang kok ngomong belum siap. Nah, ini yang aku khawatirkan. Berarti omongan di depan DPR itu apa malah jadinya? Ini yang saya sangat menakutkan itu malah. Justru kalau mereka sekarang siap dengan dokumen dan data itu wajar karena mereka sudah ngomong di depan DPR. Nah, kalau sekarang belum siap, ini berarti mereka tidak melakukan apa-apa. Ini lebih celaka lagi menurut saya, Saskia. Oke, apa yang Anda lihat dari sikap Mendak yang akhirnya menurut Anda kok berbeda? Waktu itu tanggal 18 Maret mengatakan siap untuk membuka siapa mafia, sekarang mengatakan bahwa dokumen-dokumennya belum siap begitu. Atau jangan-jangan Mendak merasa bahwa ini bukan kapasitasnya untuk membuka siapa mafia minyak ini? Di Kementerian Perdagangan kan ada penyidik ASN. Sudah tahun 2017 saja 73 orang. Sekarang yakin itu sudah seratusan orang. Penyidik pegawai negeri sipil yang memang bidangnya adalah 2. Perlindungan konsumen dan tindak pidana perdagangan. Pidana perdagangan itu paling ya orang nimbun, orang yang ngambil keuntungan di masa yang sulit begini. Dan kalau perlindungan konsumen adalah yang mengemas curah menjadi kemasan dijual lebih mahal. Itu perlindungan konsumen. Itu wewenangnya Menteri Perdagangan dan aparat di bawahnya. Justru kenapa yang saya gugat itu menteri, karena memang dia punya kewenangan dan tidak bisa melempar kepada Polri ataupun pihak lain, itu malahan. Justru semakin mengkhawatirkan, habis itu tidak pernah lagi nongol Menteri Perdagangan, ketahuan nggak kemana hilangnya, sudah dimarah-marahi Pak Presiden kemarin itu untuk menjelaskan kenapa harga belum turun-turun, juga tidak nongol lagi. Nah, ini saya khawatir beliau menghilang di mana ya? Baik, gitu, baik. Jadi Anda melihat justru sikap dari Menteri Perdagangan sekarang melempem begitu ya Mas Bonyamin ya? Apa yang menyebabkan menurut Anda sikapnya berubah, dan bukankah kemarin juga sudah ada penyerahan data dari Kementerian Perdagangan kepada pihak kepolisian? Artinya mungkin sudah ada temuan-temuan yang ingin diselidiki lebih dalam oleh pihak kepolisian begitu? Saya kira bukan soal data lengkap atau tidak lengkap. Kepolisian merasa dilempar bola panas, pasti tidak maulah, gitu kan? Karena otoritas regulasi dan penegakan hukum itu ada di Kementerian Perdagangan. Dan dulu-dulu misalnya penegakan hukum Kementerian Perdagangan itu juga sudah ada, misalnya tentang timbangan di pasar-pasar rakyat. Itu mereka rajin kalau itu gitu, untuk mentera timbangan, dan kalau ada timbangan yang tidak sesuai misalnya diambil, disita. Itu kan memang fungsinya mereka, Kementerian Perdagangan. Justru sekarang ketika mereka punya fungsi dan lebih merugikan rakyat atas mafia minyak goreng, kok mereka malah lempar bola panas ke orang lain.
Dan Kapolri sudah menetapkan tersangka itu adalah penimbunan di daerah-daerah, di Polda Banten, di Polda yang lain ada. Tapi kalau kesannya dilempari oleh Menteri Perdagangan, kepolisian pasti berusaha mengelak, nggak mau lah. Wong ini ulahnya Kementerian Perdagangan, tiba-tiba Polri suruh bersih-bersih. Jadi pasti satu itu, kedua ya memang datanya mungkin juga belum komplit atau apa begitu. Tapi yang jelas Kementerian Perdagangan punya hak, punya wewenang untuk melakukan penyidikan hukum. Oke. Wewenang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan begitu ya terkait dengan mafia minyak goreng ini. Mas Boyamin, kita akan lihat apakah minggu depan begitu kemudian Menteri Perdagangan akan datang dalam sidang selanjutnya. Terima kasih. Mungkin gini Jasia, tidak datang karena sudah dicopot Pak Presiden kira-kira gitu. Saya minta dicopot aja lah. Jadi justru tuntutan Anda saat ini minta Menteri Perdagangan untuk dicopot begitu Mas Boyamin ya? Tidak menghormati hukum, juga menghilang segala macam, terus tidak ada ketahuan apa yang mau dilakukan, ya dicopot aja udah selesai. Bagi saya begitu aja. Baik, terima kasih Mas Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.